Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiko dengan nomor induk mahasiswa 242110074. Saya mahasiswa PPK Kemenak B1 yang dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Saya akan melakukan uji kinerja dengan tema sumber hukum Islam. Cukup sekian perkenalan saya. Saya dari SMA 1 Negeri Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu ulangin sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian, Nak? Sehat, alhamdulillah sehat semua ya. Kalian sudah makan? Memang kalau kita sekolah, berangkat ke sekolah harus kita sarapan dulu. Kita harus jaga kesehatan. Jangan kita kosongkan perut. Karena pertama dari perut, makan dulu ya. Jangan tergesa-gesa mengejar terlambat. Makanya dari itu bangun cepat. Ya, bangun cepat. Sholat subuh, baru sarapan. Baru pergi ke sekolah, ya. Utamakan perut biar kita dalam belajar, ya, dalam belajar semangat. Kalau kita sudah mengisi perut, jangan kita kosongkan perut. Kalau dari rumah tidak makan, kita belajar akan semangat nggak? Tidak akan semangat. Jadi alhamdulillah semua sudah sarapan kan? Bisa menerima pelajaran Pak dari Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita baca doa, kita absen dulu ya, Nak ya. Ada yang sakit? Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu absen satu persatu dulu ya, Nak ya. Ahmad Yasir Pulungan, yang mana, Nak? Hadir. Aidil Rahmat, Aira Azahra, Ahirman Saputra, oke. Alwian Ansah, Anggina Ramadhani, Anggina Ramadhani, Batara Angga, ya. Jadi Dafa Aulia Asekru, Ibu lompat ya. Nasla Zahyan, Yunita Sabila, Titis Cahaya, Nurulia Amanda, oke. Hadir semua kan ya, Nak ya? Hadir semua, tidak ada masalah apa-apa. Sebelum kita mulai belajar, kita biasakan membaca doa. Oke, kita baca doa dulu. Siapa biasa memimpin doanya? Ya, oke, baca doa. Belum kita mulai belajar pada ini, maka yang harus kita berdoa. Berdoa dimulai.
Oke, alhamdulillah doa sudah kita mulai karena ini kita sudah kurikulum merdeka. Sebelum memulai belajar harus ada lagu lagu wajib. Ibu yakin kalian pandailah setiap Senin kan upacara lagu wajibnya Indonesia Raya aja ya. Silakan berdiri nak. Ibu yang mimpin ya. Tanpa musik ya, kalian hafal semua kan nak ya. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, mantap. Silakan tutup kembali. Kalian tahu ya namanya Ibu Siti Ropiko. Ibu Siti Ropiko. Sumber hukum Islam ya, itu ada sekunder atau ijtihad. Tujuan Ibu memberikan pelajaran supaya kalian bisa membedakan apa itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada dua nak, ya, ada dua yaitu Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Jadi coba angkat tangan yang tahu apa makna dari Al-Quran. Ibu yakin di sini ada yang bisa, gak apa-apa, jangan malu, oke. Anggi. Ya, Al-Quran adalah pedoman hidup. Siapa lagi? Al-Quran adalah pedoman hidup. Mantap, Anggi. Anggi namanya kan? Siapa lagi? Yang laki-laki. Al-Quran apa? Banyak apa namanya? Al-Quran itu sandaran hidup, pedoman hidup. Tanpa Al-Quran kita tidak tahu ya hukum-hukum yang kita jalani. Karena apa? Kita patokan itu ya dari sampai zaman jahiliyah sampai zaman nanti akhir itu kita patokan kepada Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah ya, kata-kata Allah. Kalamullah itu, kalam itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kalam itu kata-kata. Maka dari itu Al-Quran itu kalamullah, kata-kata dari Allah. Bisa dipahami nak? Bisa. Jadi Al-Quran merupakan firman Allah diwahyukan kepada siapa nak? Kepada yaitu
Ini. Jadi kalau Al-Quran sebagai sumber hukum, ya kesimpulan ini ya. Al-Quran itu sebagai sumber hukum ketiga. Jadi kita dapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Anggi mau tanya, kalau ijtihad apa nak? Sebagai sumber hukum ketiga yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kalau Al-Quran Sebagai sumber hukum ketiga jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. iya, kalau Al-Quran itu ya tadi Al-Anggi ijtihad. Yang ketiga apa nak? Yang ketiga yaitu hadis. Coba nak yang belakang hadis. Ya, oke. Hadis terbaca. Apa itu hadis? Sebagai sumber hukum kedua. Ya, sebagai sumber hukum. Coba ulangi nak ini. Sebagai sumber hukum pertama dan utama. Jadi bukan kedua, harus pakai kacamata kalian ya. Ijtihad sebagai sumber hukum kedua, penjelasan dari Al-Quran. Kalau hadis sebagai sumber hukum pertama dan utama. Jadi Al-Quran dulu, setelah Al-Quran yaitu hadis, baru ijtihad. Ya, konsentrasi ya, konsentrasi. Sebentar lagi kita apa ya? Apa namanya? Istirahat, isi perut. Lanjut. Ini bisa udah kan? Udah hafal kalau Al-Quran apa? Kalau ijtihad apa? Kalau hadis itu apa? Bisa? Kalau Al-Quran sebagai sumber hukum, ijtihad sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan yang ketiga sumber hukum hadis itu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Lanjut. Bagikan dulu nak ya. Masih semangat? Ibu speaking dulu sebelum membagikan LKPD ini ya nak ya. Ikutin ibu. Tepuk semangat. Ulangi. Ketahuan lagi lapar ini. Ibu. Jadi tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Satu, dua, tiga. Kurang kompak, ulangi. Satu, dua, tiga. Semangat kan? Yang bagikan. Semangat gak? Kalian perlunya pun apa ya? Lagi apa? Bagikan ya. Satu persatu. Ini berapa orang? Ya, kurang. Tidak. Nah, ini apa nak? Kalian kerjakan itu nomor 1, jelaskan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Nah, kalian kerjakan di sini sebelahnya ya. Padahal sudah ada dijawab di situ ya. Kalian tinggal apa ya. Nanti presentasikan ya. Presentasikan siapa presentasikan 2 orang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa kelompok 1? Angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok
3, kelompok 4. Oke, nanti presentasikan yang itu bagi. Nah, kalian tulis lagi belakangnya. Itu ada 3 soal dan tugas kedua dari kasus. Selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Boleh. Ya, jawabannya soalnya nggak ada lagi. Ada yang mau bertanya? Kalian tulis jawabannya di slide ya. Soalnya nggak usah, jawabannya aja. Jadi nanti kalian siapa yang bagus presentasinya akan ibu kasih nilai A+. Sudah siap kelompok 1? Udah Ibu. Oke, silakan maju presentasi 2 orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Siap, Pak. Apa kabarnya hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah. Kami dari perwakilan kelompok 1. Saya bernama Agina Ramadhani dan di sebelah saya teman saya bernama Nur Akidah. Kami akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, apa sih perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Ada yang tahu? Saya akan menjawabnya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelasan. Ya, benar sekali, yang berfungsi sebagai
Ingin membacakan hasil presentasi kami. Satu, jelaskan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Jawabannya, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Nomor 2, mengapa ijma dan qiyas dibutuhkan dalam menetapkan hukum Islam? Jawabannya, karena tidak semua permasalahan dijelaskan secara. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 presentasi sini aja nak. Yang dekat aja. Nanti ada yang bertanya ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak itu dan kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Jawabannya adalah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketepatan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. 2. Mengapa ijma dan qiyas dibutuhkan dalam menetapkan hukum Islam? Jawabannya, karena tidak semua permasalahan dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ijma dan qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada hukumnya secara langsung. 3. Berikan satu contoh penerapan hukum Islam berdasarkan qiyas. Jawabannya, hukum minuman keras atau khamar adalah haram karena memabukkan. Maka narkoba juga dihukumi haram dengan qiyas karena memiliki iklan atau sebab hukum yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Gunakan metode qiyas untuk menjelaskan hukum menggunakan narkoba dalam Islam. Narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, namun bisa dihukumi haram dengan qiyas terhadap khamar. Penggunaan narkoba dalam Islam dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan, akal, dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Cukup sekian hasil presentasi kami. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Jawabannya adalah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. 2. Mengapa ijma dan qiyas dibutuhkan dalam menetapkan hukum Islam? Jawaban, karena tidak semua permasalahan dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ijma dan qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada hukumnya secara langsung. Berikan contoh penerapan hukum Islam berdasarkan qiyas. Hukum minuman keras khamar adalah haram karena memabukkan. Maka narkoba juga dihukumi haram dengan qiyas karena memiliki ilat sebab hukum yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. 4. Gunakan metode qiyas untuk menjelaskan hukum menggunakan narkoba dalam Islam. Jawaban, narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, namun bisa dihukumi haram dengan qiyas terhadap khamar. Khamar diharamkan karena memabukkan dan merusak akal. Narkoba memiliki banyak sama
bertanya yang kurang jelas laku, penjelasan ibu yang kurang apa laku. Ada? Tidak? Ya. Saya kurang jelas soal pengertian istihad. Istihad di sini ya. Oh, tadi sudah diamanyakan istihad. Jadi di situ sebagai sumber kedua, ya, sebagai sumber kedua penjelasan dari Al-Quran. Contoh tadi tentang khamr, minuman keras. Itu di Al-Quran ada nas. Jangan meminum minuman keras karena akan memabukkan. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Itu di Al-Quran ada menerangkan. Ya. Jadi itu kalau narkoba itu tidak ada menjelaskan tentang narkoba. Kenapa narkoba diharamkan? Karena apa? Semua sama, ya. Entah obat-obatan, entah apa yang memabukkan, yang menghilangkan akal manusia itu diharamkan. Jadi istihad itu sumber hukum kedua daripada hadis. Ya, oke. Cukuplah mungkin kalian yang tidak mau apa ya. Terima kasih untuk kalian semua. Ibu akan nilai nanti siapa-siapa yang bagus ya, siapa yang nilainya bagus, yang presentasinya apapun tadi bagus, Ibu akan nanti umumkan kembali ya, siapa yang hasil kerja apa bagus.